di sudut gang sempit yang sering terlewatkan mata, berdiri sebuah warung kecil dengan atap seng dan dinding tripleks yang mulai termakan usia. Warung itu milik Pak Wiryo, seorang pria paruh baya yang bekerja keras dari pagi hingga malam untuk menghidupi keluarganya. Di sana juga bekerja Gendis, gadis berusia 22 tahun yang baru saja menyelesaikan pendidikan di jurusan manajemen. Warung itu bukan hanya sekadar tempat makan, tetapi juga tempat mereka berbagi tawa, lelah, dan mimpi. Sebuah tempat yang penuh kenangan yang terukir dalam sederhana. Setiap malam, setelah warung tutup dan pelanggan pergi, Gendis dan Pak Wiryo akan duduk di bangku kayu panjang yang sudah mulai rapuh. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang masa depan, dan tentang impian yang terkadang terasa jauh, namun terus ada dalam hati mereka. Gendis ingin warung kita jadi besar ya, kata Gendis dengan mata berbinar, sambil menyandarkan kepala di bahu ayahnya. Punya cabang-cabang, pakai kasir modern, meja bersih, pelayan pakai seragam rapi. Kayak restoran di mal-mal itu. Pak Wiryo hanya tersenyum dengan lembut, mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih. Mimpi yang bagus, nak. Tapi untuk mencapainya, kita butuh lebih dari sekadar impian. Kita butuh uang, waktu, dan tenaga. Gendis mengangguk, wajahnya sedikit muram. Dia tahu itu benar. Tidak ada yang bisa terwujud hanya dengan kata-kata. Sejak lulus kuliah, ia belum juga mendapatkan pekerjaan. Banyak lamaran yang ia kirim, namun belum ada satupun yang memberikan kabar. Sementara itu, ia terus membantu di warung setiap hari. Ia mencatat ide-ide besar di kertas, merancang konsep pemasaran, dan membuat desain logo sederhana. Tapi semuanya hanya tertulis di atas kertas. Semua rapi, lengkap, namun belum pernah benar-benar dijalankan. Suatu hari nanti ya, kalau Gendis sudah dapat pekerjaan, Gendis akan mulai semua ini, kata Gendis berkali-kali, seolah meyakinkan diri sendiri. Namun, hari demi hari berlalu. Minggu berganti bulan, dan Gendis mulai merasa terjebak dalam rutinitas yang seolah tak ada habisnya. Teman-temannya yang dulu duduk di bangku kuliah bersamanya, kini sudah memamerkan ID card kantor, sedang menabung untuk rumah pertama mereka, merencanakan liburan ke Bali, dan bahkan sudah sibuk dengan pekerjaan yang sudah menjanjikan masa depan yang lebih cerah. Sementara dirinya masih berada di warung, memasak, mencatat utang pelanggan, dan menulis mimpi-mimpi besar yang tak pernah terwujud. Suatu malam, warung benar-benar sepi. Hanya ada suara detak jam dinding yang mengisi kesunyian. Gendis duduk di depan kompor, memandangi tumpukan catatannya yang tak pernah ia sentuh lebih lanjut. Hatinya terasa sesak. Ada sebuah kesadaran yang mulai menyentuhnya. Aku terlalu banyak menunggu. Menunggu pekerjaan. Menunggu modal. Menunggu momen yang sempurna untuk memulai. Tapi kenyataannya, ia hanya duduk dan berharap tanpa benar-benar bertindak. Keesokan pagi, setelah merenung semalam suntuk, Gendis membuat keputusan. Ia tak ingin lagi menjadi orang yang hanya menunggu. Hari itu, ia memulai langkah pertama untuk mewujudkan impian yang sudah lama terpendam. Gendis memutuskan untuk mengubah nama warung mereka menjadi Warung Ayah, sesuai dengan julukan yang sudah akrab di telinga pelanggan setiap Pak Wiryo. Nama yang menyiratkan rasa sayang dan penghormatan. Ia mulai membuat akun Instagram untuk warung tersebut, mengunggah foto-foto makanan yang tampak menggugah selera, dan bahkan belajar desain grafis lewat tutorial YouTube untuk mempercantik tampilan media sosial warungnya. Ia juga mencetak banner sederhana dan menawarkan menu paket hemat untuk anak kos yang sering lewat warung mereka. Awalnya, memang tak mudah. Gendis harus menghadapi keraguan dalam dirinya sendiri, dan tentu saja, banyak tantangan yang datang. Namun perlahan, usaha yang ia lakukan mulai membuahkan hasil. Warung yang dulu sepi, kini mulai ramai. Tidak hanya karena makanan yang lezat,
tetapi juga karena cerita yang ada di balik warung itu tentang mimpi yang tak pernah berhenti. Gendis menuliskan cerita-cerita itu di caption setiap unggahan di Instagram, menceritakan perjalanan panjang mereka, tentang ayahnya yang sederhana, tentang bagaimana ia berhenti menunggu dan akhirnya mulai bergerak. Tahun demi tahun berlalu, dan 2 tahun setelah Gendis mulai beraksi, warung ayah kini memiliki 3 cabang. 1 cabang terletak di dekat kampus, 1 lagi di area perkantoran, dan 1 lagi tetap berdiri kokoh di gang sempit tempat semua dimulai. Gendis kini mempekerjakan 6 orang karyawan, semuanya adalah lulusan SMA yang sulit mendapatkan pekerjaan. Ia memberikan mereka kesempatan, seperti kesempatan yang ia berikan pada dirinya sendiri dulu. Suatu malam, setelah warung tutup, Gendis dan Pak Wiryo duduk di bangku kayu panjang yang sama, tempat mereka selalu berbicara tentang impian dan harapan. Kini, warung mereka tampak lebih terang, lebih rapi, dan dipenuhi dengan pelanggan yang datang tak hanya untuk makan, tetapi juga untuk merasakan semangat di baliknya. Pak Wiryo menatap warung yang kini lebih maju, lebih hidup. Ia tidak bisa menahan senyum bangga yang tergurat di wajahnya. Waktu kamu bilang mau buat warung ini besar, ayah pikir itu cuma mimpi. Tapi ternyata kamu benar-benar melangkah. Gendis tersenyum, menatap ayahnya dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu, semua ini tidak terjadi hanya karena ia berharap dunia berubah. Tetapi karena ia memilih untuk menjadi perubahan itu sendiri, memilih untuk bertindak meski banyak yang meragukan, jangan hanya berharap ya, kata Gendis dengan penuh keyakinan. Bertindaklah. Karena harapan tanpa tindakan hanya akan tetap jadi hayalan. Pak Wiryo mengangguk, matanya berkaca-kaca, bangga dengan apa yang telah dicapai oleh anaknya. Warung ayah kini lebih dari sekadar tempat makan. Ia adalah simbol dari perjuangan, dari mimpi yang tidak hanya sekadar impian, tetapi sebuah kenyataan yang tercapai berkat kerja keras dan tekad. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu warung yang terang, Gendis tahu bahwa impian mereka belum berhenti di sini. Masih banyak jalan yang harus ditempuh, tetapi mereka telah melangkah, dan itu adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah.